realitas dan miskonsepsinya. Tujuan pembelajaran kita yaitu setelah mempelajari topik ini nanti anak-anak kami diharapkan mampu mengidentifikasi masalah lingkungan hidup di tempat dia tinggal dan mampu melakukan langkah-langkah konkret yang bisa dilakukan untuk menghindari kerusakan dan menjaga keharmonisan ekosistem yang ada di lingkungan di mana anak-anak kami tinggal. Ya. Adapun beberapa yang menjadi kriteria tercapaian tujuan pembelajaran itu yaitu yang pertama, anak-anak kami mampu menjelaskan pengertian perubahan iklim. Berikut, mampu menjelaskan dampak perubahan iklim dalam kehidupan manusia. Kemudian mampu menguraikan cara mengatasi perubahan iklim dan menguraikan miskonsepsi perubahan iklim itu sendiri. Itulah beberapa kriteria tercapaian tujuan pembelajaran. Adapun langkah-langkah adalah orientasi peserta didik terhadap masalah. Apa yang kita lakukan? Jadi pertama nanti anak-anak kami mengamati video dan juga mengamati gambar. Setelah anak-anak kami nanti diajak untuk melihat, mengamati apa yang diketahui di video itu dan begitu juga di gambar dan apa yang perlu diketahui dan apa yang perlu dilakukan, yaitu. Kemudian yang berikut nanti anak-anak kami saya ajak untuk menuliskan apa yang dilihat, apa yang diketahui dan apa yang perlu dilakukan. Kemudian berikut saya akan memberikan kesempatan kepada anak kami untuk mencari informasi dari berbagai sumber, boleh dari browser, dari internet, dari buku-buku yang ada. Silahkan mencari terkait dengan materi perubahan iklim, realitas dan miskonsepsinya. Kemudian nanti setelah mencari menemukan, dibuat disusun laporan dalam bentuk gagasan.
Kreativitas itu artinya yang terhambat pada ukuran waktu yang dapat dibandingkan sebab perubahan iklim. Manufaktur udara, kegiatan manufaktur dan industri menghasilkan emisi gas rumah kaca. Industri manufaktur merupakan salah satu kontributor emisi gas rumah kaca terbesar di dunia. Menurut Zetselkoff, dengan refleksi tadi sudah dibagikan di situ. Silakan mengisi lembaran refleksi dan silakan kepada ibu nanti. Yang pertama, perubahan iklim itu artinya adalah perubahan iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global. Ya, itu menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009. Kemudian perubahan iklim menurut Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, yaitu perubahan signifikan kepada iklim, suhu udara dan curah hujan mulai dari dasawarsa sampai 7 jutaan tahun. Perubahan iklim terjadi karena meningkatnya konsentrasi gas karbon dioksida dan gas-gas lainnya di atmosfer yang menyebabkan efek gas rumah kaca. Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim membagi dampak perubahan iklim dalam 5 jenis, yaitu air, habitat, hutan, kesehatan, pertanian, dan pesisir. Yaitu yang pertama, menurunnya kualitas air. Kemudian perubahan habitat, punahnya spesies, menurunnya kualitas dan kuantitas hutan, dan kemudian meningkatnya wabah penyakit. Itulah dampak-dampak dari perubahan iklim. Baik, terima kasih. Sekarang kita lanjutkan dan kita tutup dengan doa. Nanti saya minta kesediaan anak kami Intan untuk memimpin doa penutup. Ya. mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Baik, pada pagi hari ini kita awali pertemuan kita, pembelajaran kita dengan doa. Baik, pada pagi hari ini kita melanjutkan pembelajaran kita yaitu tentang P5. Siapa di antara anak kami yang masih ingat apa itu P5? Profil belajar Pancasila. Mengidentifikasi aktivitas manusia yang dapat menimbulkan jejak karbon. Atau mengidentifikasi aktivitas manusia yang dapat menimbulkan jejak karbon. Kita nilai yang kita hari ini. Yang pertama yaitu orientasi peserta ini. Saya mengajak anak kami nanti untuk mengamati video. Ya, ini linknya, boleh juga nanti dicari di HP-nya masing-masing. Ini ada 2. Jadi yang pertama nanti kita akan lihat. Kedua, saya mengajak anak-anak kami nanti untuk dalam kelompok mengidentifikasi masalah dari video itu.
atau gas rumah kaca yang dihasilkan dari berbagai aktivitas manusia dalam kurun waktu tertentu. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Bagaimana cara praktis mengurangi jejak karbon? Yang pertama adalah hindari plastik. Kedua, menanam tumbuhan. Ketiga, jangan sisakan makanan. Keempat, jangan minum air kemasan. Kelima, matikan lampu. Keenam, jangan membuang sampah. Ketujuh, kurangi berkendara. Kedelapan, jejak tekanan ban. 9, hindari macet. Apakah sudah mengerti dengan jawaban saya? Terima kasih. Melihat kesimpulan dari materi kita ya. Yang pertama tentang pengertian jejak karbon. Jadi menurut Weidman dan Means, pengertian karbon itu adalah ukuran dari jumlah total emisi karbon dioksida secara langsung maupun tidak langsung yang disebabkan oleh suatu kegiatan atau aktivitas manusia ya. Sedangkan menurut kajian saya itu jejak karbon itu listrik dan air. Kenapa? Penggunaan energi listrik itu misalnya rumah, laptop, komputer dan lain sebagainya yang menggunakan listrik. Tahu kan yang menggunakan semua aliran listrik itu juga itu adalah hasil dari aktivitas manusia yang menggunakan energi listrik. Apalagi kalau bungkusan makanan yang kita makan itu misalnya plastik dan lain sebagainya, itu plastik itu sangat besar ya karbon yang dihasilkan. Sekarang kita untuk pertemuan kita, pembelajaran kita hari ini dengan doa. Saya persilakan anak-anak kami yang mau memimpin kita dalam doa. Pujilah nama sampai selama-lamanya. Amin. Selamat siang anak-anak kami semua. Siang, Pak. Baik, sebelum kita melakukan penanaman tanaman pinang, ya sebaiknya kita lakukan yang namanya pelubangan. Ini sebelum kita lakukan penanaman tadi, kita lubang, ya kita lubangi tanah yang akan kita tanam tanaman pinang. Kita lubangi, jadi kedalamannya nanti 10 sampai 20 cm itu kedalamannya. Jadi kalau diameternya 5 sampai 10 cm. Baik, setelah kita melakukan pelubangan ya pada tanah yang akan kita tanam tanaman pinang, sebaiknya kita berikan yang namanya nutrisi atau berupa pupuk ya, untuk memberikan nutrisi pada tanah yang akan digunakan oleh tanaman nantinya ya. Yaitu yang kita pakai nantinya adalah yang bagusnya Kompos. pupuk kompos. Jadi kita berikan komposnya nanti dalam lubang ini. Jadi lebih banyak lebih bagus ya. Jadi sekitar 50 gram ya per lubang. Setiap lubang kita tambahkan pupuk kompos 500 gram per lubang. Jadi setelah kita taburkan nanti pupuk kompos, baru kita lakukan Penanaman. Baik, selamat siang kepada anak kami semua.
Baik, hari ini kita akan melaksanakan penanaman tanaman pinang. Jadi sebelum kita melakukan penanaman, kita sudah melakukan pemberian pupuk dasar 4 sampai 7 hari sebelum tanam. Jadi kita sudah memberikan pupuk dasar 5 sampai 7 hari pemberian pupuk dasar tersebut. Jadi kita sudah kemarin sudah kita lakukan penanaman. Nanti selanjutnya kita akan melakukan penanaman. Saya mengucapkan terima